Orang yang dulunya manis sikapnya, sopan, sayang pembawaannya, dan perhatiannya dalam keseharian manis. Tapi tiba-tiba tangannya plak. Tangan yang dulu mengelus pundak itu kini mendaratkan ke pipi begitu kerasnya. Pasti kaget, bercampur bingung, dan secara fisik kepada pasangan kadangkala terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dan wanita sering yang menjadi korban. Awalnya mungkin kaget karena perilaku itu muncul secara tiba-tiba. Namun bagaimana sikap istri ketika mengalami kejadian kekerasan fisik seperti itu? Akhir-akhir ini santer diberitakan di media tentang pasangan muda yang sudah berumah tangga terlihat begitu mesra, bahagia satu sama lain. Namun ujung-ujungnya terdengar kalau rumah tangganya itu sedang di ujung tanduk oleh karena tangan suami mulai melakukan ke istri. Mulai memainkan main tangan atau yang kita kenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, biasanya yang menimpa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah seorang wanita yang notabene adalah makhluk yang paling lemah. Teman saya sering berkomentar, kalau dia melihat hal-hal yang romantis yang dilakukan orang seperti depan umum mesra, salim, cium tangan, atau mungkin kisbay-kisbayan di depan umum. Dia beranggapan bahwa paling di rumah ya bertengkar terus. Tidak mungkin memang menikah dengan seorang yang tersulut amarahnya. Beberapa suami mungkin bisa mengendalikan amarah sehingga tidak terjadi yang namanya KDRT atau main fisik. Tapi tidak dipungkiri kalau ada suami yang emosian, yang tega melakukan kekerasan pada pasangannya. Hai suami, jangan lupa sebenarnya seorang pria itu atau suami kalau sudah main fisik itu berarti bukan pria yang utuh atau cemen lah istilahnya. Istri kok dipukul, dibentak saja atau diberi kata-kata pedas, pasti dia sudah menangis. Teman saya mengatakan kalau sampai suaminya mulai main tangan saja, dia akan langsung minta pisah. Jangan sampai di situ tok, dia akan panggil polisi, dia akan kumpulkan bukti-bukti kekerasan. Jadi teman saya ini sudah ancang-ancang dahulu, sehingga membuat suaminya berpikir 2 kali untuk melakukan kekerasan terhadapnya. Ya, memang pendapat orang berbeda-beda. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana rumah tangga tetap terjaga dan masalah bisa terurai. Kalau menggunakan jalur cepat, contohnya dibawa ke ranah hukum, bila pertama kali terjadi, bisa saja itu akan menimbulkan persoalan bertambah runyam tentu. Luka dari masalah tersebut akan semakin ternganga dan penyelesaiannya juga tidak mudah. Tapi sebagai korban, tentu bila dibiarkan, maka pola kekerasan itu bisa saja terulang kembali. Nah, bila demikian, apa yang harus dilakukan? Pihak istri mungkin menghindar dari tindakan permainan fisik tersebut. Masing-masing orang punya cara untuk menghindar. Tujuan menghindar adalah supaya memberi kesempatan masing-masing untuk berpikir. Ada kata bijak mengatakan, time will heal, yaitu waktu yang akan menyembuhkan. Ketika situasinya menjadi normal kembali, oleh karena masing-masing sudah berusaha untuk berpikir demi memperbaiki posisi keluarga, disitulah komitmen dibangun. Bangunlah komitmen yang baik dan sampaikan bahwa permainan fisik bukan hanya memiliki akibat, bukan hanya hukum, tapi juga bisa menghancurkan keluarga. Sebagai istri, ada baiknya kita tidak tersulut emosi kalau melihat suami kita tidak baik-baik saja. Karena kalau seseorang sudah dalam keadaan marah, tidak dapat direm, yang namanya perang kata-kata atau mungkin kata-kata yang kejam sekalipun, tanpa disadari itu pasti akan keluar dengan sendirinya. Oleh karena itu lebih baik mencoba meredakan situasi
dengan tidak membalas ejekan atau kata-kata yang kejam, yang membuat pasangan kita lebih marah dan menjadi tidak terkendali. Di dalam Kejadian 2 ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, jadi suami, Tuhan memberikan seorang perempuan yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Jadi, jangan sampai melukainya. Sayangi dan kasihi istri seperti kita menyayangi diri kita sendiri.